Pemilik asli tubuh ini terlalu lemah. Ipon tertidur dengan linglung. Dia bermimpi, memimpikan dirinya kembali ke ruang penelitiannya. Perusahaan telah mengatur ruang penelitian ini untuknya. Sangat rahasia, kecuali ketua perusahaan dan asistennya. Hampir tidak ada yang tahu di mana ruang penelitian itu berada. Semuanya tidak berubah. Ipon menyentuh meja, komputer, dan mikroskop. Jarum suntik yang dia pakai untuk menyuntik dirinya sendiri itu tertinggal di samping. Komputernya menyala. Banyak sekali pesan yang masuk melalui WA di komputernya, dan banyak chat yang terus bermunculan. Itu semua adalah chat dari keluarganya yang bertanya, di mana dia sekarang? Ipon menyentuh keyboard. Ada kesedihan di lubuk hatinya setelah kematian di zaman modern ini. Dia sudah tidak bisa lagi melihat orang tua dan keluarganya. Ketika dia sedang melamun, dia melihat sebotol antiseptik di atas meja. Ini diambilnya sebelum dia menyuntikkan dirinya sendiri. Karena berada di ruang penelitian untuk waktu yang lama, jadi selalu ada berbagai obat di ruang penelitian ini. Ipon membuka kotak obat. Hampir tidak ada obat yang tersentuh. Jika dia memiliki obat-obat ini, mungkin anak itu akan selamat. Tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika mendengar suara pintu, Ipon tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ada seorang pelayan yang memegang lilin dan membawa sepiring roti kukus di tangannya, menempatkan di atas meja, kemudian dengan dingin berkata, "Permaisuri, silahkan nikmati." Setelah selesai berbicara, dia meletakkan lilin di atas meja, kemudian pergi keluar. Ipon terpaku. Itu adalah mimpi. Dia benar-benar lapar, perlahan-lahan bangkit dan turun dari ranjang. Tapi kakinya tiba-tiba tersandung. Dia melihat ke bawah dan melihat ada sebuah kotak obat di lantai. Darah di tubuhnya seketika membeku. Kotak obat ini persis sama dengan kotak obat miliknya di ruang penelitiannya. Dia bergegas mengangkat kotak obat dan membukanya di atas meja. Tangannya dengan gemetar perlahan menyentuh obat di dalam kotak obat. Sama persis, ini adalah kotak obatnya di ruang penelitiannya. Napasnya terpaku. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Jiwanya yang melewati ruang dan waktu saja itu sudah luar biasa. Dan sekarang kotak obat ini juga mengikutinya kemari. Tidak. Sepertinya tadi benda ini tidak ada. Setelah dia bermimpi, kemudian kotak itu muncul di sini. Apa yang terjadi? Dia pertama-tama menolak kejadian ini, mencoba menjelaskan masalah ini dari sudut pandang ilmiah. Menganggap bahwa di sini adalah ruang paralel. Tidak, ini tidak bisa menjelaskan. Bahkan jika ada ruang paralel, dia juga akan memasuki ruang paralel karena margin. Tapi otaknya adalah miliknya, tapi tubuh ini bukan tubuh miliknya. Dia tidak bisa menjelaskan poin ini. Sekian lama dia baru bisa menenangkan diri. Menyembunyikan kotak obat, memakan beberapa roti kukus, kemudian kembali berbaring di ranjang, ingin melanjutkan tidurnya, ingin melihat apa dia bisa bermimpi dan kembali ke ruang penelitiannya. Namun, hatinya penuh dengan emosi. Dia terlalu bersemangat hingga tidak bisa tidur. Bukan hanya itu, 2 hari berikutnya dia tidak bisa tidur. Bahkan, walaupun tubuhnya tidak memiliki kekuatan, matanya tidak bisa terbuka, tapi otaknya masih berjalan dengan kecepatan tinggi, tidak bisa berhenti. Pada hari ketiga, dia masih belum bisa tidur. Duduk di depan cermin perunggu, Ipon melihat dirinya seperti hantu. Rambutnya berserakan, matanya mencekung ke dalam, wajahnya pucat, bekas luka kecil yang terbentuk di alis dan luka di pergelangan tangan sudah tidak lagi menjadi masalah. Hanya terkadang masih akan terasa sakit walau hanya sesaat. Ini adalah gejala penyembuhan luka. Tidak tahu bagaimana keadaan bocah itu. Ipon perlahan-lahan menyesuaikan pikirannya. Merasa bahwa tidak ada gunanya juga dia terburu-buru.
lebih baik beradaptasi dengan kehidupan di depannya. Jadi, ketika pelayan wanita datang bawa makanan lagi, dia bertanya, "Letty, bagaimana keadaan cucu Bibi Linda?" Pelayan ini bernama Letty. Ada ingatan pemilik tubuh ini di otaknya. Letty dengan dingin berkata, "Sudah sekarat, apa kamu senang?" "Kenapa Ipon harus senang?"